Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu berbicara tentang rumah yang diberkati. Saya ambil renungan ini dari Mazmur pasal yang ke-101 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela, bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Sering kali orang-orang melihat rumah mereka tidak sesuci rumah Tuhan, seperti gereja maksud saya. Banyak orang Kristen telah mengabaikan peran penting rumah sebagai sumber berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Padahal kalau kita lihat teliti, tulisan-tulisan di dalam Alkitab banyak berbicara tentang rumah, home. Nah, ini seringkali kita lupakan, Di dalam perjanjian lama ini banyak berulang-ulang tentang atau berbicara tentang rumah, di mana kita tinggal. Jadi baik itu di dalam bait Allah atau gereja maupun dalam rumah, itu tidak kalah penting kita harus benar-benar menjaga kesucian, kekudusan, dan bahkan kita bisa di sana belajar untuk melayani, menyembah Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini seringkali diabaikan oleh anak-anak Tuhan. Misalnya ini kita bisa lihat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9 dan juga di dalam kitab Bilangan pasal 18 ayat 31 dan juga Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 ini berbicara tentang rumah, Nah, itu artinya Tuhan memandang rumah dan keluarga sebagai hal yang amat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan memulai kehidupan manusia dengan pernikahan dalam keluarga. Komunitas pertama yang Tuhan bangun adalah keluarga dan rumah tangga. Kita bisa lihat itu pada waktu Allah memberkati Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian, Allah memberkati rumah tangga. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu bagaimana agar rumah atau keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang saya sampaikan dalam renungan pagi ini, bagaimana mendatangkan berkat Tuhan atas rumah tangga kita atau di dalam keluarga kita. Pertama adalah jadikanlah rumah kita atau rumah Anda sebagai rumah Tuhan. Seperti apa yang dikatakan tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-101 ayat yang kedua, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Selama ini kita sering salah kaprah menilai bahwa rumah Tuhan itu hanya gereja atau bait Allah. Tetapi sebenarnya rumah di mana kita tinggal pun adalah rumah Tuhan. Artinya tempat di mana Tuhan mau tinggal dan berdiam di sana. Allah memberkati kita dimulai dari rumah kita, saudaraku kekasih. Perilaku kita di rumah seharusnya sama seperti perilaku kita di dalam gereja. Menyembah, mengasihi, melayani, kita juga berdoa dan sebagainya. Kalau ini terjadi, hasilnya akan luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan 6, dikatakan begini, saya mulai, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel.
dari ayat yang sudah kita baca itu, saudara, ada beberapa hal yang kita lihat, berbahagia dan baik keadaannya. Artinya di dalam rumah tangga kita mengalami ya kesehatan, kesejahteraan, ya dan juga banyak berkat. Kita mengalami ya damai sejahtera di sana. Dan juga di dalam janji firman Tuhan itu kita lihat istri akan menjadi seperti pohon anggur. Artinya menjadi sumber sukacita dalam keluarga. Dan yang ketiga kita lihat anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Artinya memiliki masa depan yang gemilang seperti tunas yang sedang bertumbuh. Dan juga dikatakan di sana laki-laki, artinya suami diberkati Tuhan, yaitu mungkin dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Di mana itu akan terjadi jika di dalam rumah tangga kita, saudaraku, kita benar-benar menjadikan rumah Tuhan. Dan yang kedua, ya bagaimana supaya rumah tangga kita mengalami berkat Tuhan? Ya selain daripada kita jadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan, dan yang kedua adalah kita mengundang hadirat Tuhan di dalam rumah kita. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11, ya kita harus jadikan rumah kita adalah altar doa. Ya bagi Tuhan, ya altar doa bagi Tuhan. Ini tidak berbicara tentang altar harafiah, tetapi hati yang dipenuhi kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka pada waktu kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara, kita akan mengalami hadirat Tuhan. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan apa yang terjadi adalah kita akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam keluarga kita. Orang-orang yang sakit mereka dijamah oleh Tuhan, mereka disembuhkan. Mereka akan menjadi senang, yang susah menjadi senang, yang lemah menjadi kuat, yang kekurangan mengalami kelimpahan. Nah, orang yang rumahnya dipenuhi hadirat Tuhan merasa betah dan nyaman tinggal di rumah, saudara. Anak-anak kita betah di rumah, saudara. Nah, kenapa? Karena kita mengalami hadirat Tuhan di dalam keluarga kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita di dalamnya. Dan yang ketiga adalah mari kita bangun bahtera keselamatan dalam rumah kita. Ya. Nah, kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Perhatikan di sini saudaraku, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dari kisah hidup Nuh ini kita tahu bahwa ia melakukan segala macam cara untuk menyelamatkan keluarganya dari bahaya banjir. Nah, orang tua juga harus melakukan hal yang sama untuk anak-anaknya. Kita memang tidak bisa menyelamatkan jiwa anak-anak kita karena hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Tetapi kita bisa mendekatkan anak kita itu kepada Tuhan dengan cara kita sering mengajak ngobrol anak-anak kita. Kita juga berbicara tentang karya Tuhan yang ajaib dalam hidup keluarga kita. Ya, yang kedua, tunjukkan teladan iman kepada anak-anak kita seperti sering berdoa, tetap tenang ketika kita mengalami persoalan, dan kita juga menunjukkan dan memberikan teladan bagi mereka untuk supaya mereka membaca firman Tuhan setiap hari. Kita bangun prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup berkeluarga seperti cinta kasih, kesetiaan, penghormatan akan orang lain, suka mengampuni, suka juga meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin dia merasa dia bersalah. Jangan kita wariskan kebencian di tengah-tengah keluarga kita, tetapi kita ajarkan kasih kepada anak-anak kita, saudara. Nah, doronglah anak-anak kita untuk beribadah. Kalau sejak dini kita melakukannya, hasilnya anak-anak akan merasakan ibadah sebagai sebuah kebutuhan di dalam hidup mereka. Dan yang berikutnya,
Kita ajar anak-anak kita dengan cara sesuai dengan firman Tuhan di dalam rumah kita. Ya, ajarkan banyak hal yang berbicara tentang Tuhan di dalam rumah tangga kita kepada anak-anak kita. Dan saya percaya kita akan melihat hasil yang sungguh luar biasa di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang berikutnya saudaraku, jadikan rumah kita benar-benar sebuah rumah. Ya, maksudnya apa? Kita jadikan rumah kita adalah home, ya, bukan house. Artinya sebuah home adalah sebuah tempat tinggal yang nyaman, memiliki damai sejahtera, ada kasih, ada suasana keluarga yang ada di dalamnya. Sementara sebuah house hanyalah sebuah tempat untuk tinggal, tempat untuk di mana orang beristirahat, ya, tetapi home melebihi daripada itu. Kita menghadirkan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Semua anggota keluarga rukun dan damai. Itulah disebutkan suasana home. Maka kesanalah berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang terakhir saudaraku kekasih dalam renungan ini adalah jadikan rumah tempat pelatihan untuk melayani. Nah, rumah kita harus menjadi seperti gereja, yaitu tempat untuk latihan melayani. Yosua berkomitmen bahwa ia dan seisi rumahnya akan melayani Tuhan. Nah, kita pun harus berkomitmen seperti itu. Seisi rumah kita akan melayani Tuhan. Di rumah kita bisa belajar melayani melalui doa bersama. Ya, dengan doa bersama kita akan berlatih untuk suka dan bisa berdoa. Saya bersyukur anak-anak saya ya rajin berdoa dan juga bisa berdoa. Mulai dari yang paling besar sampai dengan anak yang kecil, mereka bisa berdoa. Walaupun mungkin terbata-bata mereka berdoa, tetapi dalam rumah tangga kami selalu kami latih mereka supaya mereka bisa berdoa. Saling melayani, sebagai sesama anggota keluarga kita bisa berlatih untuk saling melayani. Ini modal yang luar biasa agar kita memiliki hati seorang hamba. Kita melatih hati anak-anak kita supaya mereka memiliki hati seorang hamba. Tidak tinggi hati, tapi mereka suka melayani. Nah, saya bersuka cita di tengah-tengah keluarga kami. Kami memulai melayani, anak-anak kami semua melayani. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, Dia memberikan kepada kami anak-anak yang luar biasa. Ya. Dan berikutnya saudaraku kekasih, di dalam rumah tangga kita praktekkan hidup yang saling mengasihi. Kasih harus menjadi landasan dalam rumah kita. Dengan demikian kita nanti akan terbiasa hidup dalam kasih. Ini modal hebat untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Apalah artinya kita melayani Tuhan, tetapi kita tidak mempraktikkan hidup dalam kasih, saudara. Nah, itu kita praktikkan itu. Kita latih dimulai dari rumah kita. Dan yang berikutnya adalah kita harus saling mengampuni. Seperti gereja adalah komunitas orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, maka keluarga juga harus menjadi komunitas orang-orang yang saling mengampuni satu dengan yang lain. Nah, saudaraku kekasih, kalau ini kita praktekkan di dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan menjadi berkat, baik di dalam keluarga kita maupun di tengah-tengah masyarakat, saudara. Jangan sampai kita terlambat menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kita terlambat untuk menjadikan rumah kita tempat di mana kita bertumbuh dalam iman, di mana kita memulai kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, saudara. Sehingga anak-anak kita melihat masa depan mereka memiliki masa depan yang gilang gemilang. Rumah yang penghuninya belajar untuk melayani Tuhan dan sesamanya akan menjadi rumah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jadikan rumah kita sebuah home atau suasana damai dan penuh ya kekeluargaan. Maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di sana. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin.